Bu. Salam. Masuk. Terima kasih, Bu. Silakan duduk Anda. Iya, Bu. Masuk sini. Kalau boleh tahu nama Anda siapa? Ya, Bu. Jadi perkenalkan nama saya panggilannya berarti Ibu bisa manggil Anda dengan Tiara. Sebelumnya Tiara udah kenal sama Ibu. Jadi perkenalkan nama Ibu Faida Salsabila Putri. Tiara bisa manggil Ibu dengan panggilan Faida. Jadi Tiara kesini pakai apa? Bagaimana perjalanannya? Tapi aman kan? Tiara tadi dari sini, Tiara tadi dari kalau boleh tahu nama Tiara di mana? Di Sawal. Berarti dari Sawal itu langsung ke sini ya? Berarti nggak ada kegiatan berikutnya atau setelah kelas 3 ada kegiatan? Tiara tinggal di rumah di Sawal itu kontras atau rumah? Sama orang tua. Tiara anak keberapa? Itu Tiara kakaknya. Sekarang lagi sekolah atau kuliah? Nanti bentar lagi masuk kuliah. Tiara ada kuliah? Berarti adik-adik Tiara masih kecil-kecil ya? Mama kerja apa? Jadi di mana? Udah cukup lama Mama ngajar. Udah lebih dari Mama ngajar dari tahun 2003. Cukup lama ya. Jadi Tiara sekolah nggak dekat sekolah Mama? Sekolah Tiara teh jauh dari rumah? Sekolahnya cukup jauh, Ibu. Sekitar 10 menit aja kalau pakai motor dari rumah. Berarti Tiara ke sekolah pakai motor tuh diantar atau buat sendiri? Sendiri dong. Nanti siapa yang nganter dia? Tambah ini. Adiknya gimana? Adik-adik Tiara kelas berapa? Dan bicara kan ada dua yang kedua, ke
teman-teman di bawahnya lebih kecil-kecil lagi. Sebelumnya Tiara sudah pernah melakukan konseling? Tiara belum pernah. Belum pernah. Kalau konseling tuh Tiara tahu nggak? Tiara nggak tahu. Nggak tahu. Nah, di sini mungkin Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu konseling sebelum memulai kegiatan kita nantinya. Jadi konseling itu adalah seperti yang kita lakukan hari ini, yang berhadap-hadapan seperti ini, di mana Ibu konselornya dan Tiara itu sebagai kliennya, di mana nanti Tiara bisa menceritakan apapun yang mengganggu pikiran Tiara, baik dari dalam ataupun dari luar diri Tiara sendiri. Nah, tanpa Tiara tutup-tutupi, karena di sini semua data maupun informasi yang Tiara berikan kepada Ibu akan Ibu rahasiakan semuanya. Jadi Ibu harap Tiara bisa secara sukarela menceritakan apapun yang sedang Tiara hadapi sekarang, sehingga kita bisa mencari bersama-sama solusi dari hal tersebut. Bagaimana Tiara? Ya Bu. Nah, sekarang apa yang Tiara rasakan? Dan ini kan Tiara kan anak pertama, dia dari 4 bersaudara. Jadi Bu sebagai anak pertama itu Tiara merasa tertekan gitu Bu. Banyak tekanan dari orang tua Tiara sendiri ataupun dari orang-orang sekitar Tiara. Itu tertekannya bagaimana Tiara? Ya Bu, kayak orang tua Tiara tuh sebagai Tiara kan anak pertama ya Bu. Jadi kayak menaruh harapan yang sangat besar, kayak misalnya Tiara sekolah nilainya harus tinggi, harus juara gitu. Tiara tuh merasa tertekan. Berarti Tiara merasa tertekan. Bagaimana perasaan Tiara? Perasaannya tuh kayak capek gitu Bu, kayak harus ngejar semuanya. Sedangkan Tiara sendiri juga kayak pertama kali jadi anak kan Bu, kayak udah disuruh kejar ini kejar itu, kayak capek banget. Apa yang Tiara lakukan dari hal tersebut? Ada Bu, Tiara gak tahu mau lakuin apa, tapi cuma bisa iya. Kalau masih gini iya, nggak tahu Bu, kayak ya udah lah gitu cara jalan aja. Itu sudah berlangsung sejak kapan? Terus kamu dari Tiara SD, terus sekarang Tiara SMP. Sebelumnya Tiara punya adik. Iya Bu, tadi Tiara punya adik 3 orang, cewek semua. Bagaimana tanggapan adik-adik Tiara? Kalau tanggapan Tiara sih nggak pernah gue cerita sama adik-adik, cuman kayaknya nggak ada di sini. Soalnya Tiara nggak pernah cerita adik-adik. Ya kan kayaknya udah Tiara sekarang udah sekolah. Mungkin bisa Tiara contohkan seperti apa bentuk tertekannya Tiara? Soalnya kayak dalam meja pusat sekolah kan ada tuh ranking-rankingnya. Di situ tuh kan pasti nilainya tinggi-tinggi, saya kan ranking. Jadi kalau di situ tuh kayak mama, terus kayak orang-orang sekitar tuh kayak menekankan kayak Tiara tuh harus juara, harus dapat nilai tinggi. Terus apa yang Tiara lakukan? Kalau untuk mencapai nilai tinggi itu Tiara diajak Bu pagi, siang, sore. Kalau pulang sekolah kan istirahat sebentar, malamnya untuk belajar. Dan kayak di situ muter-muter di situ aja, tapi kayak main pun sama temen tuh jarang kejadian. Apa Tiara sudah sebelumnya kan orang kayak mama Tiara kan nuntut Tiara supaya nilainya bagus.
apa mama ada ikut berkontribusi membantu Tiara kayak nyuruh belajar atau kayak ikut dalam belajar tuh membantu Tiara? Itu enggak bisa lah, bilang cuma kayak belajarnya yang rajin soalnya nanti bisa. Cuma kalau untuk ngajarin kan ini enggak, soalnya mama juga sibuk kerja. Sih. Jadi Tiara untuk menghilangi rasa-rasa tertekan itu apa yang Tiara lakukan? Kadang kayak pergi main sama teman sebentar gitu, atau kumpul sama adik-adik misalnya bersama itu bisa main gitu. Tapi ya sebentar gitu aja gitu, ntar kalau udah siap juga balik kamar ya sekarang rasanya gitu aja. Apa Tiara pernah melakukan hal yang mungkin di luar diri Tiara kayak membuat sesuatu yang negatif? Enggak sih bu, Tiara nggak sampai lakukan hal-hal yang negatif. Sebelumnya apa Tiara selain kan Tiara kan dituntut dalam hal akademik, apa Tiara punya bakat atau capaian dalam selain itu? Sampai mungkin karena yang didikan mama juga keras ya bu, jadi Tiara tuh sering ikut lomba gitu, padahal dalam diri Tiara kayak nggak bisa nih, tapi kok disuruh coba terus ya gitu. Kayak misalnya kayak lomba bercerita, lomba puisi, terus kayak lomba nyanyi, terus mama tuh sering kayak ya bisa, pasti bisa, dicoba aja dulu gitu. Tapi Tiara tuh kadang kayak kalau kok dipaksa terus gitu ya, jadi kayak Tiara nggak, rasanya nggak bakat di situ. Tapi setelah Tiara jalani gitu ya bu, ternyata Tiara tuh bisa, cuma Tiara tuh tertekan. Nah tadi kan Tiara bilang Tiara tuh ada ikut lomba, cuman itu karena tuntutan lagi dari orang tua. Mungkin ada bakat yang dalam diri Tiara yang benar-benar Tiara minati atau pernah ikut lomba yang sesuai dari bakat Tiara sendiri? Ada sih bu, itu karena paksaan mama tuh Tiara jadi tahu bakat Tiara sebenarnya. Ya Tiara bisa nyanyi ternyata, Tiara bisa berpuisi, bisa bercerita, jadi Tiara tahu. Karena di situ jadi kayak dulu tuh selalu mencari cara kalau lomba-lomba, tapi kadang Tiara kayak maksa gitu. Nah kan Tiara bilang itu Tiara udah tahu nih bakat Tiara. Kenapa Tiara masih merasa terpaksa? Nggak tahu ya bu, kayak Tiara tuh capek aja, jadi capek belajar disuruh lagi ke lomba gitu. Jadi Tiara tuh capek gitu. Jadi selain kan Tiara juga capek, mungkin karena ada tuntutan, jadi Tiara merasa itu semua tuh ada tuntutannya, ikut ini ikut itu. Tadi juga Tiara ngomong Tiara bisa melakukan gangguan masalah ini kayak pergi sama teman supaya bisa hilang. Selain itu apa yang Tiara lakukan? Biasanya Tiara kalau udah stres ya nyanyi sih bu, pergi ke tempat karaoke. Berarti Tiara suka nyanyi. Iya. Apa itu bisa menghilangkan gangguan Tiara? Bisa bu, tapi udah bentar. Udah waktu di situ aja. Terus kalau pulang ke rumah, kalau Sebelumnya Tiara ada ikut lomba-lomba nyanyi atau gimana? sering Juara tidak? yang alhamdulillah juara bu, walaupun kadang ya harapan hati kan alhamdulillah juara juga. Kenapa Tiara nggak mengembangkan
mengembangkan bakat nyanyi Tiara. Kayak sebenarnya Tiara ada ikut ekstrakurikuler nyanyi atau apa? Sampai ke waktu SMP yang dulu sekarang sekolahnya tuh memang tidak tahu sekarang mereka harus tadi belajar gimana caranya biar nanti cara tuh cara mengganggu gitu sama Tiara dan mencapai Bakat nyanyi udah aku tadi mana tadi nyanyi delapan bebas kurang panjang katanya aku tadi yang video aku anjay 20 menit 2 kali biar dia aja yang tanya dia nggak sih yang awal tuh ya Bu, jadi gitu Bu. Jadi Tiara ini bingung sekarang menurut Ibu bagaimana apa yang harus Tiara lakukan dulu dengan hal-hal yang membuat Tiara tertekan itu. Jadi mungkin Tiara bisa lebih mengubah mindset atau pemikiran Tiara. Mungkin di satu sisi orang tua Tiara itu ingin anaknya itu menjadi yang lebih baik, terbaik, ingin anaknya itu hebat, pintar. Cuman untuk cara menyampaikannya mungkin itu agak mungkin salah karena terlalu menuntut. Jadi Tiara itu bisa mengubah pikiran atau mindset Tiara itu kayak berarti orang tua Tiara masih sayang sama Tiara karena masih peduli tentang pencapaian Tiara. Jadi Tiara bisa menganggap bahwa mama Tiara itu sayang ke Tiara supaya nilai Tiara bagus itu. Mungkin mama juga mungkin Tiara juga bisa, tadi kan Tiara juga ada bakat, mungkin kalau Tiara agak susah dalam akademik mungkin Tiara bisa lebih mengembangkan bakat Tiara tersebut seperti nyanyi tadi kan. Nyanyi bisa Tiara kembangkan melalui ikut organisasi atau ekstrakurikuler, atau biasanya kan kalau mas nyanyi itu kan ada grup-grup vokal gitu kan. Nah, bisa Tiara kembangkan di situ sehingga bakat yang benar-benar ada dalam diri Tiara itu juga bisa tersalurkan dan diselingi juga dengan akademik Tiara. Harus merubah mindset ya, atau pemikiran Tiara bahwa yang selama ini Tiara anggap itu nggak baik, sebenarnya mama itu kan yang terbaik gitu ya Bu. Dan Tiara juga kayak nggak usah terlalu mikirin, tetap dipikirin akademiknya gitu, terus tapi juga sejalan sama pengembangan bakat Tiara, sama dia membantu Tiara nggak jenuh dalam akademiknya. Iya benar gitu. Jadi Tiara bisa salurkan bakat-bakat Tiara dan menganggap bahwa mama Tiara itu sayang kepada Tiara dengan cara kayak menyuruh Tiara belajar. Nah dari tadi. Nah, bagaimana perasaan Tiara sekarang? Saya cukup lega karena di sini Tiara bisa cerita, saya biasa berbagi. Kan sama ini Tiara pendam, Tiara nggak tahu mau cerita kemana gitu ya pendam. Nah di sini ada tempatnya, ternyata kayak konseling itu nggak semenakutkan itu, karena di sini kita bisa sharing gitu, terus kita bisa menemukan solusi apa yang nantinya bisa Tiara lakukan agar permasalahan Tiara ini dapat teratasi gitu.
solusinya dari kan ada di Tiara. Terus dia untuk terus yang kedua, Tiara bisa lebih fokus lagi untuk menemukan pendekatan adalah mendidik Tiara biar nggak terlalu stres sama akademiknya. Nah, terus, tadi Ibu harap Tiara bisa melakukan kegiatan yang telah Tiara sebutkan tadi, dan Ibu harap itu bisa membantu dan mengurangi rasa yang mengurangi pikiran Tiara saat ini. Ayo potong nggak ya? Itu pembukaan Ya Beko tambah saya. pembukaannya Ya Beko tambah deh biar masa potong gimana? Bisa nggak? Ada ya? kan konten-kontennya. Iya Beko. Bagus sih. Dapat Ibu simpulkan bahwa Tiara itu kan merasa tertekan karena ada tuntutan dari orang tua tentang akademik maupun yang lainnya, sehingga Tiara itu merasa sedih atau tertekan karena tuntutan tersebut. Nah, jadi Tiara juga jangan memikirkan hal tersebut karena pastinya orang tua ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Mungkin dari situ Mama Tiara ingin Tiara tuh lebih baik, pencapaiannya lebih bagus, sehingga cara penyampaian Mama Tiara tuh mungkin salah, cuman kembali ke Tiara lagi untuk bisa merubah pemikiran Tiara bahwa itu bukan tuntutan, tapi cara kasih sayang Mama Tiara supaya Tiara itu menjadi anak yang terbaik, yang pintar dan dapat berprestasi, sehingga Tiara bisa merubah mindset Tiara. Nah, untuk kegiatan ini, untuk solusi yang langkah-langkah yang Tiara sebutkan tadi, kira-kira kapan akan Tiara lakukan? Nanti setelah Tiara sampai rumah mungkin akan langsung Tiara terapkan. Semoga dari solusi yang kita dapat tadi, Tiara bisa apa yang mengganggu pikiran Tiara itu bisa hilang dan Tiara tidak merasa sedih lagi. Semoga Tiara bisa lebih bahagia.